Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan Podcast, menjadi wadah bagi para perempuan untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Kembali lagi di podcast kita hari ini. Ini udah banyak banget nih, udah episode keberapa nih Kak Ija? Ke-14 Ke-14 yang sekarang nih ya. Udah banyak banget tema yang kita bahas. Betul. Mulai dari apa? Apa tuh, dari bulan puasaan ya? Sekitar bulan puasa. Kemudian dilanjut sama series Perempuan Hebat. Betul. Ya, Tokoh-tokoh perempuan berpengaruh. Kayak siapa aja tuh? Ada, kita bahas tentang Sayyidah Sayyidah Khadijah, Sayyidah ada Fatimah. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam. Betul. Terus ada juga tokoh inspiratif dunia. Nah, betul. Siapa? Seperti Rachel Corrie. Weh, banyak. Terus kita juga gak lepas dari cerita politik ya. Politik, dan yang terakhir juga kita bahas tentang kesehatan ya, diet ya. Wah, diet. Pengalaman diet. Nah, kita nyambung karena kita sudah pernah bahas tentang kesehatan. Kita mau bahas kesehatan juga. Betul, tapi temanya kesehatan tema beda. Apa tuh? Beda. Kita mau bahas tentang kesehatan ibu hamil dan kehamilan dan pasca melahirkan. Pasca melahirkan ya. Jadi dari sebelum hamil dan pasca melahirkan. Ya, betul. Oke. Kita di sini udah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa nih, yang expertnya ya, bukan sudah kita. Dari tahun 92 beliau bertugas sebagai bidan. Nah, khusus ya, bidan kandungan. Bidan kandungan, benar. Dan beliau juga yang membantu persalinan ibu saya tuh. Ini hasil karyanya salah satunya. Tuh kan, sehat, segar, bugar. Ya. Amin, jadi kita mau bahas dengan expert kita ya. Mbak Nur Hayati. Selamat datang Mbak Nur. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Betul Khadijah, Masya Allah nih hostnya. Apresiasi ya. Apa kabar nih Mbak Nur? Alhamdulillah baik, sehat ya. Mbak Nung, kita mau bahas hal yang penting nih buat perempuan ya. Maksudnya kan channel Mahdawiyah ini kan sebetulnya channel yang membawa perspektif perempuan ya. Kita mau bahas tentang yang khusus tentang perempuan, yaitu tentang masa kehamilan dan pasca melahirkan. Ya, meskipun aktornya perempuan dan laki-laki ya. Iya, betul. Gak mungkin, gak bisa dipisahkan itu ya. Nah, kita langsung aja, kita nih mau langsung bertanya tentang kesehatan ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan ibu hamil? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita bahas kesehatan ibu hamil, ada open statement, kata pengantar sedikit ya. Jadi terjadinya kehamilan itu kan harus ada pernikahan, harus ada pasangan suami istri ya. Karena kehamilan adalah pembuahan, terjadi karena sel telur yang dibuahi oleh sperma sehingga terjadi dan tertanam dalam rahim ya, sehingga terjadinya kehamilan. Nah, untuk mendapatkan kehamilan yang sehat, sebetulnya ada 3 faktor tadi yang perlu diperhatikan. Jadi kesehatan fisik tidak cukup. Jadi ada 3 faktor kesehatan. 1, kesehatan religi, kesehatan spiritual atau kesehatan religi, kesehatan mental, dan kesehatan fisik. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke kehamilan, ini ada tentang pendidikan pranikah. Karena harus ada pasangannya nih ibu hamil. Iya, pastinya. Pastinya ya, harus ada pasangan suami. Pendidikan pranikah. Nah, di pendidikan pranikah itu ada pengantar tentang pemilihan jodoh, ya, pemilihan suami yang terbaik atau yang baik. Kemudian kesiapan mental untuk menjadi ibu dengan nanti melalui hamil. Kemudian ada kesehatan fisik yang harus diperhatikan. Ibu hamil ini tidak hanya pada saat kehamilan dia harus sehat, tetapi sebelum hamil juga harus sehat. Kesehatan itu yang diperiksa mulai dari atas kepala sampai ujung kaki atau up to namanya ya. Kemudian sebelum memasuki masa kehamilan ada masa pra kehamilan. Di dalam pra kehamilan itu adalah perencanaan kehamilan. Gitu ya. Untuk mendapatkan kehamilan yang sehat harus ada perencanaan kehamilan. Jadi di perencanaan kehamilan itu adalah pasangan suami istri
yang telah sah menikah merencanakan kehamilan. Satu, meyakinkan bahwa kehamilan itu adalah amanah dari Allah, ya, amanah terbaik yang dititipkan kepada suami istri sebetulnya, tetapi pertumbuhannya itu ada di dalam rahim. Karena perempuan yang memiliki rahim, kasih sayang, ya. Dan support dari suami secara mental, baik secara mental maupun secara fisik. Andil suami secara fisik apa? Menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan kesehatan keluarga, ya. Kemudian setelah itu memasuki masa kehamilan. Kehamilan sehat ini kehamilannya seperti apa? Itu kan yang dipertanyakan, ya. Kehamilan sehat itu adalah kehamilan yang dirawat. Dirawat secara paripurna, baik secara agama, baik secara maupun secara mental, mental dan kesehatan fisik. Fisik. Tiga itu ya. Tiga itu yang tidak boleh dipisah-pisah. Psikologi dan Fisik. Nah, kesehatan fisik ibu hamil ini terdiri dari apa? Atau apa aja gitu langkahnya yang harus dilakukan. Pertama adalah pemeriksaan teratur ke tenaga kesehatan. Itu harus ya. Harus dilakukan. Karena tidak seperti zaman dulu, ya. Zaman dulu tuh ibu kita mungkin atau nenek kita, uyut-uyut kita itu hamil tidak melakukan pemeriksaan. Karena kondisi alam masih, Masya Allah, masih bersih, bagus, ya. masih bagus, tidak ada penyakit, tidak ada polusi, ya. Kemudian keterbatasan tenaga kesehatan. Zaman dulu mungkin adanya dokter umum. Dokter umum itu juga menangani persalinan malah, ya. Tidak adanya bidan mungkin juga baru satu, ya. Perawat juga masih rangkap-rangkap. Perawat juga belum ada. Tenaga kesehatan alhamdulillah masih jarang tenaga kesehatan. Kemudian tingkat keikhlasan orang zaman dulu itu sepertinya Masya Allah, ya, luar biasa gitu menerima kehamilan. Ikhlas kalau ini amanah, menjaga amanah dengan luar biasa. Kalau orang yang menjaga amanah dengan baik, dia akan memperlakukan kehamilan itu dengan baik, gitu, ya. Jadi langkah pertama tadi itu pemeriksaan kehamilan melalui tenaga kesehatan, dokter kandungan kah, bidan kah, atau tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ya, berapa kali tuh Mbak Nung? Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama kehamilan. Selama 9 bulan. Selama 9 bulan itu minimal 6 kali. Ya. pemeriksaannya apa aja tuh? Jadi di trimester pertama itu pemeriksaan 1 kali, ya, pemeriksaan fisik. Kemudian USG. Kemudian ada pemeriksaan hemoglobin. Ada pemeriksaan gula darah. Karena apa? Dilakukan di awal-awal. Ini untuk mendeteksi apakah hamil ini betul nih. Karena ada hamil yang tidak berkembang di trimester pertama. Karena misalnya ada penyakit tertentu yang dialami ibu, ya. Penyakit kronis kah? Walaupun misalnya ada faktor herediter nih, keturunan dari ibunya. Pas dicek di trimester pertama gulanya tinggi. 203. Darahnya tinggi. Kalau Gula nggak berkembang tuh jadi gimana, Nah, Kak? kita lanjut dulu sedikit, ya. Oh, iya, Kemudian HB yang rendah misalnya, itu juga mempengaruhi karena HB yang rendah kan tidak membawa oksigen yang cukup untuk kehamilan. Terus ke pola hidupnya si ibu, misalnya dia jarang makan, diet berlebih sebelum hamil, ya, itu juga mempengaruhi. Nah, kita sering dengar di trimester pertama, terutama itu di kehamilan 1 sampai 12 minggu ada terjadi janin tidak berkembang atau blended ovum, kita sering dengar. Jadi tidak numbuh janinnya, begitu ketemu sel telur dan sperma jadi bibit itu tidak berkembang, dia jatuh atau tidak berkembang, ya, mati. Itu karena nutrisi. Karena kurang nutrisi bisa. Oh, Karena statusnya hamil apa bisa. bukan itu? Statusnya hamil. Statusnya hamil. Jadi ada pembesaran rahim tetapi tidak ada janinnya. Yang ada cuma pembesaran rahim. Gitu, gumpalan darah aja. Jadi pas Tidak dites terbentuk. dia 2 garis Iya, gitu, 2 tapi garis. nggak berkembang. Tidak berkembang. Kantong kehamilannya ada. Ah. Tapi janinnya tidak numbuh, tidak berkembang. Blended ovum, jadi dia gelap. Tidak ada apa-apa. Gitu, ya, makanya kadang-kadang untuk memastikan itu di USG pertama, di pemeriksaan pertama. Di trimester kedua, itu kalau kita temukan di trimester pertama ada anemia, dievaluasi gitu, ya.
diberikan terapi penambah darah, diperbaiki gizinya gitu ya. Kemudian jika ada kelainan-kelainan cepat dirujuk. Misalnya pada saat trimester kedua ditemukan ternyata pas di kehamilan 16 minggu atau 20 minggu kok ada penyakit bawaan nih si ibunya gitu ya. Seperti misalnya miom, itu bisa terjadi. Kista misalnya. Nah, itu gimana tuh? Berdampingan gitu. Iya, itu kelihatan mesti di situ. Kalau ditemukan dia misalnya ada riwayat bleeding ovum kan kuret nih tentunya. Tidak jadi hamil kan? Tidak jadi hamil. Begitu dia hamil berikutnya itu sudah diantisipasi tuh. USG Pak di trimester pertama, di trimester kedua, cek gula, cek urin ya, cek HB terutama, perbaikan gizi dan sebagainya. Di trimester ketiga juga sama, pemeriksaannya harus lebih detail. Misalnya dipertanyakan, adakah riwayat penyakit-penyakit keturunan, hepatitis ya, adakah penyakit infeksi saluran kencing, karena kan rahim itu berdekatan sekali dengan saluran kencing ya, saluran pembuangan ya, ada infeksi ginjal atau enggak gitu. Jadi pemeriksaan dari awal itu tadi ketemu itu nanti. Kadang-kadang timbul di trimester kedua ya, kelainan-kelainan di trimester ketiga cukup banyak. Jadi langkahnya periksa teratur, perbaiki gizi, pemeriksaan penunjang seperti tadi laboratorium ya. Kemudian ada USG untuk mengetahui kelainan tadi yang nanti bilang misalnya nggak berkembang, ada cacat bayi, itu kelihatan nanti. Kalau cacat bayi bisa diperbaiki nggak setelah tahu di USG nih ya ada kesalahan nih, ada keanehan dengan bayi nih, bisa diperbaiki nggak dengan nutrisi? Cacat bayi bisa diperbaiki kalau bukan kelainan kongenital. Artinya kelainan bawaan. Misalnya yang bisa diperbaiki misalnya bayi di usia kehamilan 30 minggu atau 28 minggu berat badannya harusnya sudah 2.000 ya atau 2 gram, 2.000 gram atau 2 kilo. Dia kok masih 1,2 misalnya, itu diperbaiki, oh kurang gizi nih, jadinya bisa. kurang berat, bisa. Tapi kalau yang kalau yang genetik kelainan tuh nggak bisa. bawaan itu atau genetik misalnya ya, maaf ya, misalnya bibir sumbing itu tidak bisa diperbaiki. Atau ada yang ini ekstrim ya, kelainan anensepal, mungkin nanti sering dengar ya. Anensepal itu tidak terbentuk tempurung Down syndrome gitu. tempurung kepalanya, bukan Down syndrome. Jadi tempurung kepalanya tidak terbentuk. Jadi Itu gimana? akibat dari kekurangan itu salah satunya asam folat ya. Kenapa gizi ibu hamil itu harus asam folat harus terpenuhi? Kalau misalnya udah itu ketahuannya di umur kandungan berapa? Ketahuan Biasanya itu paling jelas terlihat di kehamilan 16-20 minggu. Karena kan utuh sudah. 16 minggu udah mulai kelihatan tuh. Jadi ada lingkaran kepala yang diukur, tidak terukur. Nanti 20, 24 minggu, 26 minggu biasanya lebih jelas. Karena kan kepala itu sudah terbentuk sempurna di 24 minggu. Kalau kasus ini bisa diperbaiki? Tidak bisa. Karena itu kelainan bawaan namanya. Jadi pentingnya asam folat itu salah satunya itu. Untuk menghindari pembentukan tempurung kepala yang membentuk di sini itu. Jangan sampai terjadi catat itu. Kira-kira apa nih Mbak Nung nih? Nutrisi misalnya ya? Nutrisi yang paling penting bagi Ibu hamil itu apa aja? Satu ya tadi itu ya asam folat. Asam folat ini harus diberikan. Sepanjang kehamilan asam folat terus? Iya. Ada yang memberikan di trimester 1, trimester 2, trimester 3 dapat dari buah dan sayur. Kemudian tambah darah ya, zat besi ini juga penting, tidak kalah penting. Kemudian kalsium. Karena kalsium diperlukan untuk pertumbuhan tulang, gigi, otot-otot bayi dan sebagainya ya. Jadi 3 itu. Ditambah dengan gizi-gizi yang lain, karbohidrat, dari nasi ya, dari lemak, dari sayur, buah itu kan harus seimbang. Susu ini opsional sebetulnya, tergantung ada ibu-ibu yang tidak suka susu. Bisa didapat dari ikan misalnya ya. Penggantinya protein. Protein, nabati, hewani juga cukup. Atau dari buah-buahan, pisang kalsiumnya tinggi juga ya, sayur-sayuran, brokoli. Jadi kalau nggak bisa minum susu nggak apa-apa, makan pisang gitu ya. Iya, diganti dengan protein, dengan sayur, vitamin buah dan sebagainya. Tapi dan kita tambah dengan itu tadi kalsium tablet ya. Dan serum atau tablet tambah darah. Kalau ini di luar konteks ya, kalau susu formula yang untuk ibu hamil itu
Apakah sudah memenuhi kecukupan gizi yang dibutuhkan ibu hamil? Kalsiumnya gitu. Oh, kalsiumnya, asam folatnya, kan ada kan yang dia satu Ada, kumpulan. iya benar. Susu formula itu sebetulnya dari 3 itu, terdiri dari 3 tadi itu. Asam folat, kalsium, dan zat besi. Di susu ini kecil sekali jumlah asam folatnya. Dia tetap butuh dari tablet asam folat, tablet tambah darah, tablet kalsium ini harus tetap diberikan. Walaupun misalnya asupan itu ditambah, karena kan berdua bayi dan ibunya. Ibunya juga kan butuh itu. Gitu. Kita sering dengar ibu-ibu yang pada saat hamil sering sakit gigi. Itu penyebabnya itu karena Kalsiumnya kalsiumnya kurang. mulai ketarik untuk Jadi dia otomatis gizi yang masuk tuh ke bayi dulu baru iya, rambut yang rontok itu juga karena kekurangan kalsium pada saat kehamilan. Jadi perlu banget. Gitu. Ingat-ingat betul, pertama kalsium, zat Zat besi, besi, asam asam folat, folat, ya. Jangan ya. sampai ketinggalan 3 jenis obat nutrisi ini ya. Bisa didapat dari vitamin-vitamin atau makanan ya, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan alami. Gak mesti mahal ya Mbak Nung, yang penting tercukupi. tercukupi. Oke. Nah, ini Mbak Nung, biasanya kan kan tadi kita udah bahas dari sisi fisiknya nih ya. Nah, bagaimana ini dari sisi mentalnya nih Mbak Nung? Apa namanya? Apa sih biasanya Nutrisinya. mental atau gangguan mental yang terjadi pada seorang ibu hamil gitu kan? Kadang kan perubahan hormon itu kan bikin Iya. mempengaruhi emosi juga ya. Gitu. Jadi nutrisi itu tadi kata Mbak Nung 3 faktor utama itu ya. Spiritual, psikologis, fisik. Nah, bagaimana memberikan nutrisinya? Tadi yang pertama fisik sudah ada. Sudah ada. Nah, Ya. sekarang nutrisi secara mental. Nutrisi secara mental, Mental dan spiritual. sekarang kebutuhan ibu hamil secara mentalnya untuk kesehatan mentalnya ya. Jadi kesehatan mental itu memang sangat-sangat berkaitan ya. Perlu penyadaran bahwa ibu hamil ini adalah keadaan di mana semua berubah. Fisik, mental, spiritual gitu ya. Terutama peningkatan hormon kehamilan itu mempengaruhi emosional. Gitu. Naik turun emosinya ibu hamil itu karena pengaruh hormon. Satu, selain pengaruh hormon adalah pengaruh perubahan fisik. Perubahan fisik ini mempengaruhi mental juga. Kadang-kadang waduh aku hamil, penampilan jadi tidak cantik misalnya ya. Aktivitas terganggu. Biasanya dia aktif ibu-ibu ini jadi terganggu, terbatas, apalagi hamil-hamil di trimester kedua dan ketiga. Itu harus disadari betul gitu ya. Nah, cara mengatasinya adalah yang pertama bahwa penyadaran kalau saya sedang hamil. Ini adalah bukan penyakit gitu ya. Jadi perubahan hormon itu harus diatasi dengan diri sendiri. Yang kedua support dari suami, orang terdekat, suami, keluarga, kakak adik ya. Teman-teman satu circle ya, satu lingkungan keluarga, lingkungan di luar rumah. Makanya ada salah satu cara dilakukan ibu hamil adalah apa? Senam hamil. Ini ketemu dengan komunitas nih sesama ibu hamil. Jadi saling curhat, saling berbagi, saling saling menguatkan gitu ya. Di tempat senam hamil itu kan bisa saling berbagi, bukan gosip ya, tapi ada ibu yang misalnya hamil pertama, ada yang hamil kedua, ada yang hamil ketiga gitu, ada yang pengalaman misalnya ya, keguguran berulang-ulang, nanti dia saling sharing pengalaman. Itu juga salah satu untuk menenangkan ya, menenangkan jiwa, menenangkan mental, mempersiapkan mental. Oh, saya dulu waktu hamil pertama begini loh gitu, karena suami saya sayang begini, mertua, anak yang besar begini-begini, itu jadi bahan itu penguatan mental. Kemudian relaksasi itu sendiri di rumah bisa. Misalnya duduk di depan TV, melenjorkan kaki sendiri sambil tarik napas dalam. Kemudian memikirkan hal-hal yang positif. Gitu. Tidak membayangkan hal-hal yang nanti kalau aku lahir susah. Stres enggak. Jadi ini adalah, Masya Allah aku hamil nih, Alhamdulillah. Sekarang dedeknya, jadi perkembangan bayi itu hari ke hari, minggu ke minggu, ya setiap bulan itu dirasakan. Ternyata kemarin dia bergeraknya di sini, sekarang di sini ya. Pada saat aku tidur misalnya, dia nendang-nendang.
itu support buat ibu loh. Masya Allah ya adek, ternyata nak kamu Aktif gitu ya. Jadi itu juga menguatkan mental seorang ibu. Sentuhan suami, mau pergi kerja, mau pulang kerja, mau bertidur, mau sholat, mau apapun dia akan lakukan itu. Nah ayah pergi dulu. Itu juga support. Itu juga penting. Penting banget. Itu penguatan mental ibunya dan pendidikan buat bayinya. Tuh. Istirahat cukup, jangan lupa. Gizi yang baik buat ibu hamil juga pengaruh. Ibu-ibu yang kurang gizi pasti emosional juga akan terganggu. Tadi sudah 2 tuh. Nutrisi fisik, psikologis. Kalau spiritual nih, ada nggak amalan-amalan khusus? Mungkin Mbak Nung mau share lah. Waktu zaman hamil nih, ada amalan khusus nggak secara Islami nih apa? Oke, tentunya pasti ada ya. Amalan-amalan untuk ibu hamil itu di semua keyakinan mungkin ada ya. Di semua keyakinan, tidak hanya wanita muslimah gitu menerima kehamilan itu dengan dengan keyakinan yang cukup tinggi bahwa itu adalah anugerah Tuhan atau amanah Allah yang dititipkan pada perempuan. Jadi memang amalan ini mempengaruhi ke kesehatan mental dan kesehatan fisik. Misalnya ibu hamil itu tidak boleh gosip. Ini kan membicarakan hal-hal yang buruk, pengaruh ke kesehatan mental bayi, kesehatan ibu juga. Kemudian selalu pasrah atau ada ketenangan, pasrah pada Allah, selalu berdoa. Gitu. Keikhlasan menerima amanah, keikhlasan menerima kehamilan. Jadi ibu hamil itu selalu riang, selalu senang. Karena itu bukan beban, bukan bukan penyakit bahwa saya ini sakit. Aduh, karena harus minum obat tiap hari ya. Padahal saya bukan orang sakit gitu. Hamil ini memberatkan, hamil ini menyulitkan, tidak. Jadi hamil ini menyenangkan. Hamil ini amanah. Kemudian lakukan tugas-tugas keagamaan kita ya, sholat, berwudu jangan dilepas karena pengaruh wudu luar biasa. Satu, selain kebersihan fisik, wudu itu juga kebersihan jiwa. Ya, sholat ini kan kepasrahan, jangan sampai ditinggal. Ibu hamil usahakan jangan sampai tinggal sholat. Kadang-kadang ada ibu hamil yang begini, saya masih mual muntah nih gitu. Gak bisa sholat. Nanti kalau saya sholat tiba-tiba muntah gimana? Udah. Atau saya lagi, aduh gak enak banget nih, rehat dulu deh. Tahu-tahu udah jam 3, jam 4 belum sholat. Itu juga dihindari. Jadi hal-hal kayak gitu ya. Kemudian usahakan baca Quran. Mendekatkan diri dengan cara membaca Quran. Baca Quran itu kan tenang jiwa ya. Kemudian tenang juga mental kita juga terbawa dengan alunan Al-Quran gitu. Bayi juga merasakan adanya alunan suara ibunya yang membacakan Al-Quran. Karena pada saat ibunya baca Quran, denyut jantung itu kan seperti stabil. Bayi itu di dalam hanya didengar, yang hanya dia dengar apa? Bunyi jantung ibunya. Suara ibunya itu kan tidak didengar langsung. Tapi dia dengar dari aliran darah yang lewat jantung ke paru-paru ke tali pusat ke bayi gitu. Kemudian selalu melakukan hal-hal baik, hal-hal kebaikan ya. Semua yang dilakukan hal-hal kebaikan, bukan keburukan. Maksudnya kadang-kadang ibu ada yang merajut ya. Oh iya tuh. Jadi tidak ada tuh mitos ibu hamil nggak boleh jahit-jahit nanti di tali pusat. Iya. Apa itu? Tidak Ada banyak mitos lah ya. Ibu hamil nggak boleh misalnya bikin anyaman, nanti tangannya berlebih jarinya atau kelipet-lipet, nggak ada. Itu sebetulnya itu apalagi tuh? Aku baru mendengar itu. Betul ya, padahal itu hal-hal yang nanti menyenangkan. jarinya yang ada yang nggak lengkap atau apa, macam-macam mitos di luar ada. Kalau kita bisa misalnya lagi santai-santai bikin baju dari benang, bikin sepatu buat bayi, bikin sarung kaki, itu yang dijualin kaos kaki kayak ibu-ibu di Eropa gitu. Bisa dilakukan, itu bukan hal buruk ya. Itu adalah mitos. Tadi sudah nutrisi. Dikabarkan kan Mbak Nung, pendidikan itu pendidikan anak itu bukan dari sejak dia dilahirkan ya, tapi justru lebih awal lagi dari masa kehamilan. Dari kehamilan atau dari perencanaan? Gimana tuh? Perencanaan kehamilan. Pendidikan itu harus sudah dilakukan. Kenapa Mbak Nung bilang dari perencanaan kehamilan? Karena perencanaan kehamilan itu kan jangka panjang ya, jauh. Dari mulai misalnya saya menginginkan misalnya gini, Mas, kita pengennya punya anak laki nih.
gitu. Atau punya anak perempuan, tapi kata suaminya ada ikhlas saja, bismillah insyaallah. Mau laki mau perempuan yang penting dia sehat. Nah itu kan pendidikan keikhlasan sudah masuk tuh. Emang bisa disetting gitu ya, maksudnya kayak Ada. kalau mau laki kayak Ada gini, kan ya? mau perempuan. Ada ya? Ada, tapi itu ada pembahasan khusus ya. Jadi mulai dari keikhlasan perencanaan kehamilan. Kemudian kalau dia sudah merencanakan kehamilan, itu kan berarti saling memberikan ilmu suami istri, saling memahami. Ini juga kan janin-janin darah-darahnya sudah mulai mengalir nih di tubuh kita ya, saling menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan kejujuran, menanamkan kasih sayang suami istri. Ini kan juga pendidikan awal gitu ya. Kemudian ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya pada saat suami istri berhubungan tidak boleh melihat gambar-gambar kah di kamar ya, foto-foto kah, menghayalkan sesuatu, menghayalkan orang lain, haram ya. Nggak boleh melihat itu. Itu pengaruh juga ke Ya pendidikan pengaruh ke karena kita merencanakan kehamilan tuh dengan sesuai syar'i ya, sesuai yang dianjurkan. Kita menjaga itu gitu ya. Nanti kan banyak bahasannya dia. Kalau merencanakan kehamilan tuh harus hubungan suami istri begini. Itu nanti akan dibahas dengan detail mungkin para asatidz secara keagamaan ya. Secara psikologi atau secara mental, secara fisik seperti itu. Kemudian dia akan mempersiapkan kesehatan fisiknya. Suami harus sehat, istri harus sehat. Suaminya tetap juga harus sehat kan, karena yang menanamkan itu. Betul. Bibit itu dari suaminya. Suami harus sehat secara fisik full sama dengan istri. Apa aja nih yang harus dijaga suami nih Kak? Suami pertama harus sehat mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada kelainan di kepala, tidak ada kelainan di mata, tidak ada kelainan di hidung, di mulut, tenggorokan, tidak ada kelainan di paru-paru. Paru-paru kan sekarang kita lihat suaminya perokok berat, ini juga hati-hati. Gitu tuh. Kemudian ada orang yang terbiasa, nauzubillah ya, terbiasa meminum minuman beralkohol atau khamar ya. Kemudian apakah dia ada penyakit di lambung misalnya. Sebelum lambung kan ada jantung, ada paru. Orang-orang yang punya infeksi paru, punya kelainan jantung, ini di laki-laki pasti diperiksa juga. Ada misalnya ada kelainan di empedu, ada kelainan di liver. Kelainan itu bukan pure ya, pada saat dihamil misalnya dia udah sakit liver kan nggak mungkin juga, ada yang mestinya nggak mau lah ya gitu, kan kelihatan kalau sakit liver. Tetapi di screening kesehatan sebelum kehamilan di suami itu paling tidak ada kita bisa menanyakan apakah di keluarga ada riwayat sakit liver misalnya. Apakah penyakit bawaan gitu ya. Penyakit paru-paru menahun. Itu kan pengaruh pada saat dia tinggal bersama dengan orang yang di dalam rumah itu, si suami itu kan pengaruh. Gitu. Ada gaya hidup yang bikin tidak sehat. Turun ke bawah lambung ya. Mau ke bawah misalnya ginjal. Ada nggak dia riwayat pola hidup yang buruk, makannya, minumnya. Ya, gaya hidup yang buruk tuh misalnya minumnya sangat kurang. Sangat kurang air putih. Padahal kan normalnya harusnya kan 30 cc per mili per kilogram berat badan, atau dia harus 2 liter sampai 2,5 liter. Kan tergantung tinggi badan ya, tinggi badan dan berat badan. Kemudian pola hidup yang lain adalah yaitu merokok yang full tanpa henti. Komunitas perokok. Ini kan bukan penyakit tapi resiko terkena penyakit itu sangat besar. Ya, biasaan berdiam diri berjam-jam tanpa ada jeda, itu kan oksigen ke ginjal kurang. Orang laki itu penting. Oh, dia nggak bergerak sama sekali deh. Sangat minim dia bergerak. Itu kesehatan ginjal paling penting. Karena nanti turun ke anatomi ke bawah ke sistem reproduksi pria. Ada skrotum di situ, ada tempat bibit. Skrotum itu tempat bibit laki-laki, tempat sperma. Itu harus sehat. Nanti akan ada salurannya yang ke atas, dari ginjal kan ke atas ke bawah. Itu harus sehat. Jadi kalau mau hamil ya harus sehat dua-duanya ya. Dua-duanya. Kaki juga, tungkai bawah harus sehat, suami istri juga. Laki-laki harus diperhatikan kesehatan. Jadi sama. Perempuannya juga kesehatan harus dilihat. Perempuan kan juga gitu sama. Dari rambut ke mata, ke hidung, ke tenggorokan, ke telinga ya, ke paru, ke jantung. Jadi ya kedua belah pihak memang Harus sehat. Tidak hanya perempuan yang dituntut harus sehat, tapi suaminya juga harus sehat secara fisik.
Kan ini udah nih Mbak Nung, dari segi kehamilan kan udah dari 3 sisi itu ya, tadi fisik, psikologis, sama spiritual, dan juga dari kedua belah pihaknya ya, mental kedua belah pihak. Nah sekarang nih ada masa kelahiran nih, Mbak Nung, kita ngomongin masa kelahiran. Apa aja nih misalnya nutrisi-nutrisi misalnya setelah ibu ini sudah melahirkan, sudah melahirkan bayinya, apa aja nih nutrisi-nutrisi yang harus dijaga bagi ibu maupun bagi bayinya gitu. Persiapannya apa aja? Mungkin baik Sebelum ke fisik atau situ mental. adalah kita mempersiapkan kelahiran. Oh iya. Nah, persiapan kelahiran ini sangat penting. Nanti mungkin sering dengar orang setelah melahirkan ini ada baby blues. Nah, itu tuh Penting banget. Orang stres dikit dia bilang baby blues. Apa sih baby blues? Jadi persiapan persalinan itu sangat penting. Satu, persiapan ibunya, persiapan diri si pasiennya. Karena apa? Dia harus siap secara mental, secara fisik, dan secara tadi secara keagamaan, keyakinannya, spiritual. Persiapan fisiknya apa? Karena di situ sudah banyak keluhan menjelang proses persalinan, itu sangat masa-masa sulit buat seorang ibu. Dia butuh support luar biasa dari suami, dari tenaga kesehatan, dari keluarga. Karena mulai ada kontraksi namanya. Kontraksi rahim itu menyakitkan. Kalau dibahas secara bahasa di luar keikhlasan tadi ya, sakit yang terus menerus. Persiapan mental ibunya, persiapan material, persiapan materi, bukan material, persiapan materi ya. Persiapan materi itu dana, keuangan, ada asuransi kah. Ini penting dibicarakan karena apa? Nanti ibunya pada saat mau ngeden banyak Bayaran habis ini. banyak sekali. Bandung sering ketemu kasus-kasus kayak gitu ya. Jadi pada saat mau persiapan kelahiran, jadi nggak jelas nih ini mulesnya karena mau lahiran atau mules karena ada di sini. Iya, betul. Sering terjadi. Uang, kendaraan artinya kalau terjadi penyulit pada saat proses persalinan, kita untuk merujuknya gampang. Itu harus dipikirkan. Kemudian tempat penting juga. Di mana nih perencanaan persalinan itu harus direncanakan. Mau di rumah bidan kah? Mau di rumah sakit kah? Ya. Jadi proses persalinan ini yang sehat harus di fasilitas kesehatan. Gitu. Dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Gitu ya. Dengan ibu yang siap untuk melahirkan. Dengan pendampingan yang maksimal pendampingannya. Jadi pada saat dia datang ke bidan, Bu, saya mules, saya udah menjelang persalinan. Jadi dia tidak memikirkan lagi hal-hal nanti siapa yang nganter saya, ribut di rumah. Dari rumah dia udah ribut. Bu bidan saya udah mulus tapi nggak ada yang nganter. Bu bidan saya mulus tapi motornya masih dipakai sama keluarga gitu misalnya. Bu maaf Bu bidan. Jadi banyak hal-hal yang memberatkan. Begitu datang ke rumah bidan tinggal ngeden. Banyak. Proses persalinan cepat tapi apa yang terjadi? Pasca persalinan, ibunya perdarahan hebat. Bayinya juga kan kalau misalnya ibunya seperti itu, bayinya sering terjadi kelainan juga. Bayinya akhirnya tidak sehat ya. Proses persalinan harus dipersiapkan. Itu tadi. Kuncinya adalah di tempat yang ada fasilitas lengkap. Di tenaga kesehatan ya dan pendampingan gitu. Biaya dan alat-alat persiapan semua itu adalah teknis sih sebetulnya, tapi biaya juga perlu dipersiapkan. Sekarang kan zamannya asuransi ya. Gitu. Jadi perlu dipersiapkan dari perencanaan kehamilan tadi sudah harus dipersiapkan dananya. Gitu. Nah, proses persalinan, pertolongan persalinan sehat itu harus dilakukan. Sebelum pasien atau ibu akan melahirkan, biasanya bidan akan memberikan tips-tips persalinan sehat. Nah, yang pertama ada Bu, Ibu ini sudah mendekati persalinan, penjelasan bahwa proses persalinan itu akan terjadi seperti ini. Ya. Kemudian pengaturan posisi pasien. Senyaman mungkin. Jadi kita tidak boleh memaksa. Harus begini dong. Ada malah yang teriak-teriak, ya nggak apa-apa kita ikutin. Boleh teriak. Tapi kalau ibu teriak pada saat proses persalinan nanti tenaganya habis. Nanti suaranya ya kalau bidannya begini. Soalnya ada kasus, ini bidan juga pengaruh ya. Teman saya itu malah dimarah-marahin sama bidannya. Ini Mbak Nung, tolong dikasih tahu koleganya nih. Orang tuh berjuang ngelahirin tuh. Kan, masalah psikologi ya, masalah pendekatan psikologi namanya.
Jadi ibu-ibu yang proses melahirkan nanti ngerasain sendiri ya, luar biasa gitu. Jadi posisi pasiennya dibikin senyaman mungkin. Anak beruntung waktu mau lahiran dielus-elus sama itunya, itu anak koas. Enak. Jadi kita panggil keluarga terdekat, tanya sama pasien nggak apa-apa. Betul, misalnya mau ditemenin siapa nih yang paling nyaman ditemenin, karena kadang-kadang ada ibu-ibu yang nggak mau ditemenin sama suaminya. Ribetin jangan-jangan suaminya. Misalnya gini, dia terlalu sayang sama suaminya, akhirnya Ya saya nggak tega kalau melihat suami saya jadi sedih. ada yang pingsan ya Mbak Nur? Suami saya jadi pingsan atau melihat suami saya jadi tegang karena saya gitu. Ada, saking sayang sama. Yang kedua karena suaminya saking sayang terhadap istrinya, Nggak tega. tega Bu, saya nggak mau masuk. Ya udah, kalau nggak mau masuk, nggak mau nemenin, paling nggak di balik hordeng deh, tangannya aja pegang misalnya. Orangnya di balik hordeng. Karena selalu sering begitu. Support itu kan macam-macam ya. Kemudian pendampingan dari tenaga kesehatan yang mendampingi. Bilang, Bu, ini proses persalinan akan berlangsung. Tenang, berdoa yang banyak. Pasrahkan semuanya ke Allah. Kami hanya nemenin nih. Selesai proses persalinan itu adalah proses yang alamiah, yang normal. Semua ibu hamil itu akan melahirkan. Nanti kalau ibunya tenang, juga proses persalinan berjalan lancar, bayinya sehat, ibunya sehat. Kami senang semuanya gitu. Yang ketiga, setelah proses persalinan berjalan, bayi lahir, berikan ucapan selamat. Ini paling penting. Ini obat. Ini penting nih. Ini orang Indonesia ini ya, nengok bayi itu bukannya menyenangkan, malah aduh mirip siapa kok dia nggak enak. Coba Mbak Nung kasih tips biar sadar orang-orang itu. Ya. Jadi begitu bayi lahir, ibu tuh kan gelisah. Bebannya cukup banyak loh ibu hamil itu. Pasca persalinan ya, yang sering tadi ibu bilang, Mbak Nung bilang gitu. Jadi begitu bayinya melahirkan, dia bilang, aduh nanti gue gimana ya ngurus bayinya gitu. Bayi gue lengkap apa enggak ya? Sering banget, aduh bayi saya lengkap enggak? Sering dia teriak, Bu Bidan, bayi saya lengkap enggak? Selalu begitu. Begitu bayi lahir masih berdarah, tunjukin, nih ibu selamat ya, Masya Allah bayinya sehat. Perempuan lengkap. Harus disampaikan seperti itu. Ibunya seneng, ibunya tersenyum, ibunya bahagia, tempelin langsung tuh. Potong tali pusat, tempelin ke dada ibunya. Apa Istilahnya IMD, inisiasi menyusu dini. Fungsinya apa? Satu, menenangkan ibu, menenangkan bayi. Bayinya tuh begitu keluar kan bingung ya, putus tali pusat dia bingung sudah. Jantung yang tadi saya dengar tuh di mana? Tempelin ke ibu. Oh itu langsung habis setelah putus. Oh nggak dimandiin dulu nggak? Tempelin ke ibunya, dia bilang, oh ini mama saya. Jantung, irama jantungnya itu sama persis dengan yang saya dengar di dalam. Sentuhan yang ada sekarang kan langsung disentuh ya. Sentuhan yang saya rasakan ini adalah sentuhan yang setiap hari saya rasakan. Oh apa itu ya? Waktu saya lahiran soalnya anak itu dipisahin dulu, dibersihin dulu kayak gitu, baru ditempel, makanya kayaknya dia bingung juga gitu. Enggak kan kata orang IMD itu nanti dia nyari sendiri gitu. IMD itu adalah begitu tali pusat dipotong langsung ditempelin. Dengan catatan jika ibunya sehat, bayinya sehat. Gitu. Catatan sehat itu apa? Ibunya tidak terjadi perdarahan ya. Tidak ada penjulit, bisa sesek, lelah. Kemudian misalnya terlalu lelah juga nggak boleh. Kita lihat bayinya juga, bayinya aktif, kemudian ada Apgar score namanya, jadi evaluasi gerakan bayinya aktif, nangis kuat dan sebagainya, tempelin, nggak apa-apa. Tapi kalau ibunya terlihat sudah tidak mood, kemudian kita pegang tidak ada kontraksi, udah mulai ada tanda-tanda perdarahan, ya nggak usah. Satu. Yang kedua, bayi misalnya ada biru, ada lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat ini kan dia pada saat proses persalinan bisa normal. Ada lilitan tali pusat, kondisi bayinya juga pengaruh. Biru misalnya. Biru itu dari apa Mbak? Dari lilitan tali pusat yang begitu keluar kan ketarik, ketekan, kurang oksigen. Kurang oksigen. Kita bungkus, kita bersihkan dulu sebentar, kemudian kita kasih bedong penghangat, tapi dada jangan ditutup ya. Istirahatkan, distabilkan suhunya gitu. Baru setelah 1 jam atau 2 jam, ibunya dalam kondisi baik, bayinya dalam kondisi baik, ya dia langsung. Oh gitu. Itu kalau misalnya ada orang tuh yang ketubannya keruh sampai keruh tuh. Mbak Nung, saya punya teman itu anaknya ketelan air ketuban dan ketubannya itu dalam kondisi yang kurang bagus, udah ketuaan di dalam perut.
Jadi dia meninggal cuman anaknya meninggal, keluar tuh meninggal gitu. Nah, itu gimana? Nah, kondisi seperti itu sebetulnya bisa diketahui. Dari tadi itu USG terakhir di trimester ketiga. Itu sangat-sangat penting. Karena apa di USG trimester ketiga itu kan diketahui ya, jumlah air ketuban pertama. Kemudian keadaan air ketuban keruh. Itu kelihatan tuh di USG. Bening, keruh, sedikit, banyak ya. Kemudian yang ketiga berat bayi, ini juga pengaruh nanti pada saat proses persalinan. Kan ngedennya cukup kuat. Kalau bayinya terlalu besar, resikonya apa? Ibunya harus ngeden kuat. Yang kedua resiko nyangkut, distosia bahu namanya. Nyangkut bahu jadi kepalanya keluar, bahunya nyangkut. Itu juga penyulit. Nauzubillah ya. Jadi pentingnya itu evaluasi. Kemudian faktor kelelahan. Jadi ibunya yang belum waktunya sudah suruh ngeden juga nggak boleh gitu ya. Karena kan proses persalinan itu harus ada waktunya. Begitu ibunya ingin merasakan Dorongan gitu. Oh, baru dikeluarkan. Iya, kemudian pembukaan jalan lahirnya lengkap ya, kepala sudah mulai terlihat ya, ujung ini suturanya sudah mulai terlihat, rambutnya sudah mulai gejuntai-gejuntai, ibunya pasti mau kita bilang jangan ngeden juga nggak bisa. Iya, kepengen langsung. Ya Allah pengen ngeden, udah ngeden itu. Tapi ada yang lama memang. Itu yang harus diantisipasi, apalagi hasil USG-nya misalnya, oh ini perubahannya sedikit nih, sudah agak keruh, hati-hati ya Bu, gitu. Itu bisa diantisipasi, berikan antibiotik untuk mencegah itu, dan proses persalinan tidak boleh lama. Berapa lama tuh misalnya Harus dari HPL gitu, ketuban, kondisi ketuban yang masih aman tuh berapa lama? di bawah 40 minggu, di atas 37 minggu. Jadi postmaturitas itu di atas 40 minggu. 40 minggu itu kondisi, makanya ya kondisi ketuban kadang-kadang sudah itu pengaruh keruh, walaupun tidak ada yang sampai hijau hitam itu. Dari apa itu Mbak Nung? Apa karena umurnya? Karena usia bayi? Sudah terlalu tua. Oh, itu Jadi, pengaruhnya dari usia. Mbak Nung pernah baca literasi ya, itu Masya Allah ya, jadi ketentuan Allah itu ada batasnya di pada saat misalnya air ketuban tuh harus sekian pada saat, jadi tidak boleh melebihi di usia 40 minggu, harus sekian gitu ya kondisinya. Terus tali pusat plasenta itu matang di usia kehamilan sekian minggu, itu ada batasan yang satu. Yang kedua, evaluasi USG itu untuk mengetahui itu, misalnya ibunya Bu ada infeksi nggak nih, kok misalnya 37 minggu ketubannya sudah hijau keruh, iya Dok saya kemarin keputihan. Oh, itu pengaruh juga. Infeksi bisa, Infeksi jamur gitu ya, bakteri. infeksi bakteri ya, bukan kurang minum ya, kurang minum walaupun pengaruh tapi bukan dari itu ya, maksudnya itu terutama infeksi dari saluran kencing ya, kebersihan vulva vagina yang harus dijaga. Makanya harus diwaspadai di trimester ketiga itu jangan sampai ada demam berulang. Ibu hamilnya jangan Ibu hamilnya itu mungkin salah satu tandanya ada infeksi, pengaruh ke nanti takutnya ada infeksi dari saluran kemih, dari vulva vagina pengaruh ke dalam ya. Bahaya memang luar biasa. Bayi yang tertelan air ketuban itu kan langsung ke paru, infeksi paru yang luar biasa. ya udah lama ditungguin 9 bulan keluar meninggal lama. Pentingnya ANC. ANC tuh. Itu tadi antenatal care, pemeriksaan kehamilan secara paripurna tadi ya, berkelanjutan sesuai jadwal, penting banget. Umur berat kandungan itu yang normal, yang ideal untuk dilahirkan tuh berapa bayi? Kan ada yang kegedean tadi, takutnya kena bahu apa tadi? Kita lihat dari berat badan bayi itu kan dilihat dari perkembangannya di USG ya, sama di tinggi fundus rahim namanya, nanti ada TFU itu kalau kita periksa tinggi fundusnya berapa, itu bisa dikalikan, ada rumusnya misalnya 12 kali 155 sekian. Itu prediksi ya, prediksi berat badan bayi. Dari USG juga begitu. Itu perkiraan sih ya. Kalau misalnya dari perkiraan USG-nya sudah lebih dari 3 kilo 7 on, misalnya 3.700 atau bahkan 4 kilo, ya diantisipasi gitu ya. Kalau dia di kondisi 40 minggu atau menjelang 41 minggu ya harus tindak lanjut, misalnya sesar ya. Dengan kondisi Terlalu besar tuh nggak boleh. tinggi badannya kurang, ada yang kurang dari 140 misalnya, atau panggul sempit gitu. Tetapi kalau dicocokin dari tinggi fundus uteri atau tinggi rahim ini dengan USG dikombin, dibagi ya, nanti ada kadang-kadang gini misalnya
Di USG itu berat badannya 4 kilo. Di dokter bilang, oh 4 kilo nih Bu, gitu. Tetapi usia kehamilan masih 38 minggu misalnya. Atau 39 minggu kan masih menunggu itu. Diet ibunya, kurangi karbohidrat, manis-manis, kurangi garam, banyakin buah, banyakin sayur, banyakin minum. Pada saat menjelang persalinan di usia 40 minggu, USG ulang. Gitu. Apakah dia tetap besar bayinya? Bisa kecil? Enggak. Bukan mengecil, kadang-kadang prediksi ya. Kita kalau Bandung biasanya gini, kita ambil second opinion, pindah USG-nya. Ada kasus seperti kemarin misalnya di kehamilan 37 minggu dia tuh beratnya 3,9 3.900 dia bilang. Tapi dari tinggi fundus uterinya itu tidak seperti itu gitu. Baru 31 cm ini sekitar 2,7 ya. Karena kan kita juga punya rumus kan. Tunggu 2 minggu baru cek ulang gitu. Ternyata di USG ulang di tempat yang lain itu cuma berapa? 2,3. Kerusakan USG apa gimana kerusakan? Namanya juga perkiraan lain karena kan ada 3 dimensi yang diukur, lingkar kepala, lingkar perut, panjang kaki itu bisa saja di 3 elemen itu berubah cara pengukuran satu dokter dengan dokter yang lain kan, atau alat satu dengan alat yang lain juga kadang-kadang ada errornya gitu ya. Namanya perkiraan itu bukan ini loh, kenyataannya pada saat lahir gitu. Terus di antisipasi yang kedua adalah pada saat kita pertolongan persalinan itu kan ada periksa dalam. Periksa dalam itu kita mulai ngelihat, oh ini kayaknya besar ya lingkar kepalanya, karena kan kepala duluan yang keluar. Lingkar kepalanya besar misalnya, kepala terus masih agak tinggi, ada rumusnya juga, ada HOS1, HOS2, HOS3 itu jalan lahir ya, pintu-pintu lahir. Kemudian, wah sepertinya besar nih, gitu. Terus jalan lahirnya atau porsi itu tebal, kaku. Itu bisa dinilai, makanya Bu Bidan itu kan ini matanya pindah dari sini. Jari ini matanya Bu Bidan, makanya ada periksa dalam. Itu bisa banyak yang dilihat. Besar lingkar kepala bayinya, kemudian posisi bayinya, ya tinggi rendahnya, kaku atau enggak. Jumlah ketuban, air ketuban masih ada apa enggak, ini kok tinggal kulit doang ya ketubannya, selaput aja misalnya, kok enggak menonjol ya, ini kayaknya kurang deh. Kita lihat kondisi ibunya, kondisi bayinya, dengerin jantung bayinya, diukur tinggi fundusnya juga melebihi dari sampai 36 cm misalnya, itu pasti besar bayinya. Antisipasi rujuk gitu ke rumah sakit, nanti dokter yang menentukan ini sesar atau seperti apa, dievaluasi ulang. Gitu. Jadi sehat ibunya. Banyak ya perintilannya. Gak inget kalau ketuban itu ada umurnya. Dulu pernah dengar nggak ada orang katanya saya hamil anak yang ini setahun lebih. Pernah dengar? Ya itu apa yang salah? Nggak mungkin kan ya 1 tahun lebih? Sepertinya salah hitung nggak sih itu kayaknya? Jadi. Tapi kalau 42 minggu, 43 minggu 10 bulan lebih itu ada. Dan normal gitu. Ada maksudnya ya, bukan tidak ada. Kadang-kadang kan dia lupa haid terakhirnya ya. Ada yang misalnya dia telat nih. Saya 1 bulan 2 bulan telat, merasa telat. Di tespek garis satunya berbayang. Ternyata belum terjadi kehamilan itu, baru terjadi penebalan dinding rahim. Pada saat bulan keempat dia tespek misalnya, atau bulan ketiga dia tespek baru terang harus 2 ya. Kalau pada saat hamil bulan pertama kedua dia USG mungkin ya tadi yang kemarin bilang baru kantongnya aja, janinnya belum numbuh. Ternyata dia janinnya tumbuhnya di bulan ketiga gitu. Baru pas diukur misalnya baru 8 minggu atau baru 7 minggu, 7 minggu, 8 minggu, 9 minggu ya. Jadi ini juga nanti bisa jadi prediksi kehamilan, kepersalinannya mundur gitu. Ada yang kayak gitu. Kok saya nggak haid ya Bu 2 bulan tapi di tespek negatif. Padahal itu belum terjadi kehamilan. Atau misalnya ini pertama bulan kemarin saya tespek nih Bu, saya karena nggak hamil, ada 1 berbayang. Kok masih ini bulan masih berbayang ya gitu. Itu kan belum pasti gitu ya, belum pasti hamil atau belum numbuh mungkin. Ada pertumbuhan janin itu tidak sesuai dengan telat haidnya gitu. Tadi pas diperiksa USG kok nggak ada janinnya ya, kenapa ya dokter ya gini? Karena memang belum numbuh janinnya. Tapi normal itu kayak gitu. Tapi normal. Jadi hitungan di perkiraan seakan-akan 10 minggu, kok udah mau 11 minggu belum lahir ya? Gitu. Oke.
Ini kan udah nih, kita udah Persiapan lahiran. persiapan lahiran, tadi udah melahirkan juga Nah, pas Bahas itu. skenarionya. Yang itu loh, yang blue baby blues. Baby ya. blues. Nah, Baby blues itu terjadi hari kedua atau ketiga bahkan hari ketujuh setelah persalinan. Setelah tapi persalinan setelah- ya. Baby blues ini kan karena satu ketidaksiapan menerima persalinan. Kemudian dia lelah berlebih. Kemudian dia ada tekanan mental. Dia merasa, aduh nanti setelah saya punya bayi, saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu pokoknya yang terjadi. Biasanya sih bersifat sementara ya. Kalau udah gejala itu terjadi, dia biasanya juga nggak mau menyusui gitu. Kalau gejala itu terjadi, itu harusnya peka keluarganya, langsung ada pendampingan dari keluarga, ya support keluarga. Pertama support dari tenaga medis gitu. Itu bisa teratasi sebetulnya. Jadi baby blues itu dia tidak siap menerima baby. tapi itu gimana maksudnya? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya pertama murung. Begitu bayinya lahir, Ini nggak mau lihat. Ada gitu. nggak mau lihat sudah. Karena merasa aduh aku capek. Nangis Yang kedua terus. dia sedih. Nanti bagaimana saya ngurus bayi ini? Saya akan sendirian, saya akan. Jadi di kehayalan itu begitu tidak siap. Jadi dia seakan-akan tidak menyukai bayinya, benci terhadap bayinya. Oh, kemudian dia juga bisa membenci orang lain, suaminya misalnya. Nanti saya harus ngurus bayi sendiri, kamu enak-enak tidur. Makanya kadang-kadang dia udah pulang ke rumah baru timbul. Karena apa? Dia dalam keadaan lelah, bayinya masih adaptasi lingkungan, masih butuh ASI pertama ya, kolostrum itu kan masih sedikit ya. Bayinya itu rewel biasanya. Karena kolostrum itu tidak bikin kenyang untuk bayi. Tapi sebetulnya tidak membuat tidak harus dibikin kenyang juga bayi karena dia kan masih ada cadangan makanan. Dia merasa sendiri. Pas udah capek, harus menyusui, bayinya rewel. Lihat suaminya pulang kerja capek tidur misalnya. Mertua nggak nemenin, orang-orang terdekat misalnya. Itu kan biasa. Namanya juga habis lahir. Kata-kata itu menyakitkan. Iya, bukannya malah tidak ada support. dibantu gitu ya. Baby blues itu terjadi sementara sebenarnya 1-2 minggu pertama. Kalau itu tadi cara katanya supportnya bagus, ternyata peka keluarganya, berbagi tugas. Yang penting banget ini. Penting banget berbagi tugas suami istri. Ada kan suaminya udah bunda tidur duluan setelah menyusui, aku yang menjaga dede bayinya misalnya. Atau mertuanya, udah sayang kamu istirahat, biar nanti mama yang ngurusin bayinya. Itu support luar biasa. Di minggu kedua selesai. Tapi ada orang-orang yang baby bluesnya berlanjut sampai menjadi depresi pasca persalinan. Itu tadi karena tidak peka keluarganya ya. Si ibunya juga tidak ada support keluarga. Kemudian dia tidak menyadari bahwa saya ini nggak siap loh sebetulnya jadi ibu. Ya sih saya mau hamil, mau melahirkan. Tapi kan nggak ada support gitu. Kemudian gizi buruk juga bisa menjadikan dia stres berat karena apa? Kelelahan yang berlebih. Kan faktor gizi. Kelelahan berlebih, sedih yang berlebih berlanjut akhirnya tidak mau makan, tidak mau melakukan aktivitas ya. Akhirnya terjadi infeksi pasca persalinan. Itu yang memperberat semua. Ya itu yang kalau ada keadaan kondisi seperti itu artinya apa? Kelainan mental pasca persalinan. Jadi baby blues itu sebenarnya kalau baby blues itu bisa dikatakan apa ya? Bisa teratasi sih. Masih ringan Masih gitu ya. ringan, ya. Sementara sifatnya. Jadi Ada depresi. kaitannya nggak sama sifat asli si ibu itu yang mengalami baby blues? Misalnya memang dia orangnya rapuh, pengaruh nggak? Ada nggak orang yang misalnya memang kuat secara mental, cuman saat itu dia udah nggak sanggup aja? Ada nggak? Ada yang seperti makanya tadi kuncinya ya, perencanaan kehamilan yang harus dilakukan berdua. Kan itu penguatan mental ya. Pemeriksaan kehamilan. Karena kehamilan itu tidak hanya mendeteksi kesehatan fisik, kesehatan mental juga. Gitu kan. Karena kan di pemeriksaan kehamilan nanti ada konselingnya, konseling kehamilan ya. Jadi bu bidannya, bu dokternya. Gimana Bu, seneng ya? Dedenya hamil udah besar loh. Ini pada satu SK dikasih tahu sama dia, dijelasin gitu ya. Bayinya bagus loh, mirip mama nih. Ada malah mirip sama ayah misalnya. Nanti pada saat persalinan ibu akan mengalami ini gitu. Pada saat ketemu tanda bahaya persalinan ibu harus konsultasi, bilang sama suami. Misalnya tiba-tiba dia tidur terus ada perdarahan. Ada juga yang diam aja. Enggak, dia bilang, "Mas aku begini," atau "Ibu, mama aku begini." Jadi Gitu. komunikasi ya. Komunikasi itu sangat-sangat penting. Jadi itu cara. Misalnya kita
ibu itu memang pembawaannya rapuh, tapi kan ada support dari keluarga. Iya, jadi Pendampingannya harus ekstra. kalau misalnya ada ibu yang kayak ngerasa baby blues atau gimana tuh jangan dianggap negatif. Atau ya jangan dianggap negatif. Keluarga itu harus support. Itu tadi dengan kata-kata tadi itu ya, selamat ya, Masya Allah kamu udah jadi ibu. Ibu tuh memang capek tapi menyenangkan loh. Misalnya ada yang lain datang lagi, aduh Masya Allah aku seneng banget tuh kalau harus ngurus bayi. Jadi itu masukan-masukan pengalaman yang positif itu menguatkan mental ibu. Makannya harus banyak ya, yang kamu suka makan aja gitu. Kan sekarang mah nggak ada lagi pantang-pantang. Misalnya kan kalau orang dulu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, karena memang ketidaktahuan. Atau mungkin karena kehati-hatian. Karena kalau terjadi sesuatu komplikasi misalnya pasca persalinan, rumah sakit jauh, tenaga kesehatan jauh. Kalau sekarang kan enggak. Iya, sekarang udah informasi bisa. Sudah banyak, rumah sakit banyak, tenaga kesehatan luar biasa. Hampir di pelosok lah ya. Di RT, di RW, mungkin di puskesmas, di setiap kelurahan ada puskesmas, ada posyandunya, ada segala macam. Ini penting sekali, tolong di-share ya tontonan ini ya, episode ini penting banget untuk ibu-ibu, untuk keluarga di rumah ya. Ya, Biar untuk tuh calon ibu, calon suami, calon bapak. Nah, juga kalau misalnya ya, kalau misalnya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih banyak nih Mbak Nung yang ingin ditanyakan misalnya tentang hal-hal yang secara kasus-kasus detail gitu ya, bisa aja boleh dikomentari di bawah. Nanti kita buatkan sequelnya ya, gitu. Kita perlu nih punya episode-episode tentang kesehatan ya. Betul. Wajib, betul. Baik dari kesehatan fisik, psikis ya. Kita belajar itu. Oke. Gak kerasa wallah. Gak kerasa ini pembahasannya sangat mengalir ya kita dari tadi. Dan banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapat, dan ya sepertinya cukup sampai sini dulu. Sebetulnya banyak yang tadi yang gak kerekam, sayang banget, banyak sekali ya. Udah satu kata terakhir ya, berhubungan dengan gagalnya tumbuh kembang. Betul. Atau istilah stunting ya. Iya. Orang sekarang udah paham tentang stunting ya. Lebih jauh dan banyak informasi tentang stunting. Gerakan untuk mengatasi itu, mencegah atau mengurangi stunting itu di pemerintah tuh ada, ya. Jadi istilahnya genting. Genting ya. Ini program untuk kesehatan perempuan dan anak ya. Genting ini adalah gerakan anti stunting. Salah satunya itu tadi ya, kesehatan ibu hamil, kesehatan perkembangan persalinan yang benar, kemudian kesehatan bayi baru lahir, dan kesehatan bayi di 1000 hari pertama sampai pemantauan tumbuh kembang selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nung udah hadir di podcast hari ini. Terima banyak. Semoga ya. Jangan kapok ya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih pemirsa juga di rumah yang sudah menonton dan menyimak. Cukup sekian episode hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.